Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Apa yang saya sampaikan di sini, saya tidak ada melebihi, tidak ada mengurangi. Inilah kenyataan hidup pahit saya. Nah, saya sekolah di SMP, jalan kaki kurang lebih 2,5 kilo. Setelah itu akhirnya tamat SMP, Pak. Setelah tamat SMP, karena ada paman saya kerja di Hotel Bali Beat, dan paman saya menjanjikan, kamu sekolah di sekolah pariwisata. Begitu kamu tamat, saya akan carikan kamu pekerjaan di Hotel Bali Beat, bagian secuat. Apa itu secuat? Saya nggak tahu secuat. Ternyata secuat itu cuci piring. Iya. Yang penting saya kerja di hotel, udah syukurlah. Namanya waktu dulu kerja di hotel kan seneng ya. Akhirnya saya sempat sekolah di sekolah menengah industri pariwisata. Yang lebih parahnya lagi, begitu saya sekolah di sekolah pariwisata, jalan kakinya 3 kilo, Pak. Dan melewati 3 kuburan di perkampungan, Pak. Iya. Saya tinggal di perkampungan. Sekolahnya yang sekolah pariwisata itu ada di perkampungan. Dan jalan kaki 3 kilo. Pulang jam 6, udah di pertengahan di kuburan itu, Pak. Tapi waktu itu saya tidak tahu takut. Saking susahnya hidup, Pak. Saking susahnya makan aja susah. Makanan yang sehari-hari di rumah, Pak ya, nasi putih itu jarang. Paling nasi jagung, nasi ubi. Begitulah keadaan keluarga saya. Tetapi kalau sekarang saya disuruh jalan melewati kuburan daerah sepi, takut, Pak. Karena bisnis saya lagi bagus-bagusnya sekarang, Pak. Nah, akhirnya begitu saya sekolah di SMA cuma 6 bulan, Pak. Setelah 6 bulan, orang tua saya manggil saya jam 7 malam. Tak kira dikasih uang saku, Pak. Jam 7 orang tua saya manggil saya, diajak ke kamar, Pak. Diajak ngomong. Orang tua saya bilang apa? Orang tua saya bilang gini, Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Bayangkan, begitu dipanggil, saya jarang ngobrol sama orang tua, tak kira dikasih uang saku, Pak. Orang tua saya bilang bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Begitu orang tua saya bilang Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua saya, tanpa seizin ibu saya meninggalkan kampung halaman tanpa uang saku. Hanya pakaian secukupnya. Ini sejarah satu-satunya orang Bali. Tepuk tangan buat semuanya. Dan daerah Sanur itu daerah pariwisata. Nah, tembuslah saya di daerah Sanur. Di daerah Sanur itu namanya Jalan Danau Buyan, ada beberapa hotel melati. Kurang lebih ada 5 hotel melati. Pertama kali saya numpang adalah di Hotel Rani. Begitu saya ketemu security, saya minta izin kepada security, Pak security, izinkanlah saya menumpang di sini sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, akhirnya saya diizinkan numpang di pos security. Hari pertama yang saya lakukan adalah, karena saya butuh makan, hari pertama yang saya lakukan adalah siang sampai sore saya membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Jam 12 malam sampai jam 3 subuh saya mencuci mobil yang ada di parkiran hotel tersebut. Jam 3 sampai jam 7 saya istirahat tidur di pos security. Jam 7 pagi saya bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang begini, Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, adik yang cuci mobil saya. Iya. Tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu, Om. Yang punya mobil ini adalah saya, pemilik hotel ini. Ternyata bukan Pak Hermanto yang punya waktu itu. Oh, iya. Iya. Ya, ternyata dia bilang, sayalah yang punya mobil ini. Saya tidak tahu, Om. Tetapi kalau Om tidak keberatan, izinkanlah saya tinggal di sini, dan izinkanlah saya minta makan di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Dan saya tinggal di pos security dengan beralaskan bantal batako 2 tahun dengan ukuran 2 kali 2,5. Tepuk tangan buat semuanya. Ada nggak yang tidur 2 tahun di pos security dengan beralaskan bantal batako? Nggak ada. Hanya orang yang di depan ini, Pak. Saya tinggal di pos security. Hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil pemilik hotel tersebut. Karena plat DK kan identik pemiliknya orang Bali. Tapi saya punya strategi, Pak. Hari kedua mobil yang saya cuci mobil di luar plat DK. Plat L, plat B, plat D.
Jam 12 saya nyuci sampai jam 3. Jam 3 saya istirahat sampai jam 7. Jam 7 saya bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, saya bilang begini, Om saya yang cuci mobilnya. Hari kedua sampai berjalan 2 tahun, penghasilan saya 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan, 1 bulan penghasilan saya 150.000. Bayangkan waktu saya sekolah dikasih uang saku cuma 100 rupiah. Begitu di hari pertama saya merantau ke Denpasar tanpa seizin orang tua, satu, saya sudah dapat tempat tinggal meskipun tidur di pos security. Hari kedua, saya sudah mendapatkan penghasilan sampai 2.000 sampai 5.000 per hari selama 2 tahun. Saya sudah menyatakan suatu saat saya akan menjadi orang yang sukses di Bali ini. Tepuk tangan buat semuanya. Akhirnya setelah 2 tahun kemudian saya memutuskan berhenti melakukan aktivitas cuci mobil karena terlalu berat bekerja malam. Nah, akhirnya dengan modal jadi tukang cuci mobil dan menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 itu saya gunakan beli sepeda motor Honda 70 yang kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 karena cc-nya aja udah 70. Modal pertama adalah dari hasil saya nyuci mobil adalah sepeda motor Honda 70. Dengan modal Honda 70 itulah mulai saya mencari pekerjaan. Dan pertama kali saya bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di Konveksi Siddhartha. Pertama kali saya bekerja dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di Konveksi Siddhartha. Tepuk tangan buat Pak Siddhartha. Ya. Satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap di satu perusahaan dengan ownernya adalah saya sendiri. Yang lainnya tidak ada yang mau tinggal dengan satu atap dengan satu perusahaan dengan owner. Kenapa? Karena rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Kalau saya kebalik, saya lebih pilih tinggal sama Pak Hermanto. Karena pasti dikasih lebih, Pak. Ya kalau kita rajin pasti dikasih lebih, disayang kan itu. Akhirnya satu-satunya karyawan yang tinggal sama bos adalah saya sendiri. Kewajiban saya, pekerjaan kan pasti lebih banyak, Pak. Toko buka jam 8, saya jam 6 udah bangun. Harus ya bersih-bersih lah, Pak. Begitu juga sebaliknya, teman-teman pulang saya jam 5, saya masih tutup toko dan bersih-bersih. Di atas jam 7 malam daripada saya diam, saya belajar menjahit, sablon dan motong. Di atas jam 7 malam waktu saya gunakan untuk belajar menjahit, sablon dan motong. Yang tadinya saya hanya tamat SMP yang tidak tahu apa-apa, begitu saya bekerja di sana punya kelebihan bisa menjahit, sablon dan motong. Dan perusahaan Siddhartha semenjak ada saya semakin besar, semakin maju. Dan begitu pekerjaan banyak di Pak Siddhartha, saya bawa keluar, Pak. Sebelum ada saya, pekerjaan begitu banyak di perusahaan itu tidak pernah keluar. Begitu saya ada di sana, begitu pekerjaan banyak, saya bawa keluar. Begitu saya bawa keluar, ketemulah teman saya SMP. Itu ceritanya. Yang istri saya sekarang, Pak. Iya. Nah, begitu pekerjaan banyak, saya butuh pengepul, Pak. Saya bawalah keluar. Ketemulah teman saya sekelas di SMP. Ini teman sekelas saya SMP, Pak, istri saya. Nah, begitu saya ketemu, sering curhat, kamu kerja di mana? Di sini. Udah berapa lama? Setahun. Jadi apa? Tukang jahit gitu. Nah, dia jadi tukang jahit, saya juga tukang jahit, tukang sablon, tukang potong. Sering curhat, sering curhat, sering ketemu, akhirnya pacaran, Pak. Waktu SMP saya nggak pacaran. Begitu merantau saya pacaran. Nah, karena bos saya punya salon, Pak. Yang perempuannya punya salon, saya pacaran lagi di salon, Pak. Punyalah 2 pacar, Pak. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Pak Hermanto saya waktu itu punya 2 pacar, Pak. Tukang jahit 1, pegawai salon 1. Akhirnya ketahuan saya sama pacar saya yang tukang jahit, saya mau diputusin, Pak. Kamu pilih tukang jahit apa pegawai salon? Daripada saya diputusin, kalau saya nikah sama pegawai salon, skillnya beda, Pak. Duh, kalau saya mau maju, saya harus nikah sama tukang jahit. Akhirnya saya nikah sama tukang jahit. Daripada saya diputusin, akhirnya saya nikah muda. Akhirnya begitu saya nikah muda, Pak Siddhartha, bos saya keberatan. Kamu terlalu kecil nikah. Berat loh untuk biaya hidup. Udahlah, Pak, percaya sama saya. Begitu saya nikah muda, perusahaan Bapak akan lebih besar. Nggak mungkin. Yakin, Pak. Akhirnya begitu saya nikah muda, perusahaan Pak Siddhartha semakin besar. Pekerjaan yang seharusnya di luar, akhirnya saya kerjakan sama istri saya kontrak tanah, Pak. Akhirnya perusahaan itu jadi maju, berkembang. Nah, karena perusahaan Pak Siddhartha, bos saya semakin maju, semakin berkembang, saya juga pengen maju. Saya pengen maju, meskipun tamat SMP gitu. Meskipun tidak tahu apa-apa. Akhirnya tahun 90, saya memutuskan memberanikan mengontrak toko kecil dengan ukuran 6x5, namanya Cok Konveksi. Tahun 90. Tahun 90 saya kontrak toko kecil, tetapi untuk ngisi barangnya nggak bisa. Disitulah saya izin sama Pak Siddhartha. Pak Siddhartha, saya kontrak toko, Pak, tapi untuk ngisi barangnya saya nggak bisa. Tapi kalau Bapak tidak keberatan,
izinkanlah saya bekerja sama Bapak. Kamu terlalu berani mengontrak toko. Kontrak toko memang murah, tapi isinya yang perlu. Akhirnya saya ajak Pak Sidarta lihat lokasi. Begitu dilihat lokasinya, Pak Sidarta suka. Akhirnya tahun 90 sampai 94 saya bekerja sama dengan Pak Sidarta. 4 tahun saya kerja sama. Selama 4 tahun saya kerja sama, tahun 94 saya betul-betul pingin mandiri, betul-betul pingin pisah. Saya pingin punya usaha sendiri. Artinya saya kerja sama 4 tahun, dari tahun 90 sampai 94. Tahun 94 saya pingin pisah. Akhirnya saya minta izin kepada Pak Sidarta. Pak Sidarta, izinkan saya mandiri. Izin pertama ditolak. Begitu juga saya datang yang kedua. Pak Sidarta, saya minta izin sekali lagi. Saya ingin mandiri, Pak. Izin kedua ditolak. Terakhir saya datang lagi, izin ketiga sama Pak Sidarta, juga ditolak. Yang terakhir kalinya, dikasih tidak dikasih, prinsip saya harus pisah dan saya harus keluar. Ternyata begitu saya minta izin sama istrinya, ternyata izin itu ada di istrinya. Tepuk tangan buat istrinya Pak Sidarta. Iya. Akhirnya tahun 94 berkat izin dari Ibu Sidarta, akhirnya saya diizinkan pisah. Dengan catatan berapa aset termasuk inventaris dari tahun 90 sampai 94 dibagi. Asetnya berapa, inventaris itu berapa. Dihitung total aset termasuk inventaris, total nilainya 60 juta. Tahun 94 loh Pak. Bagian saya 30 juta, bagian Pak Sidarta 30 juta. Cuman uangnya tidak ada, hitung-hitungan di atas kertas. Karena kan inventaris meja potong dipotong, meja potong dihitung, mesin potong dihitung. Memang mau dibagi dua, enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Akhirnya bagian Pak Sidarta 30 juta, bagian saya 30 juta. Untuk bagian Pak Sidarta, itu saya 6 tahun baru bisa melunasi yang 30 juta Pak. Dari tahun 94, tahun 2000 saya baru bisa melunasi. Dan tahun 2000 kemudian, cok konveksi semakin berkibar. 2001, konveksi terbesar, 2001, sebelum 2001 konveksi terbesar di Bali ada ada satu, Sidarta. Begitu tahun 2001 konveksi ada 2 yang terbesar di Bali. Yang pertama adalah cok konveksi, yang kedua adalah Sidarta. Kalah bosnya. Iya. Dan akhirnya tahun 2006 saya ingin ekspansi sama istri saya. Ayo Bu, buat usaha apa yang harus kita buat. Akhirnya saya bagi tugas sama istri saya selama 2 bulan. Saya survei oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh yang ada di Bali, di seluruh Indonesia dan dunia, tetap penjualan yang paling laku yang pertama adalah baju kaos, I love Bali. Kedua, camilan. Nah, karena penjualan di oleh-oleh paling laku adalah baju kaos, kenapa enggak saya aja buat oleh-oleh? Saya kan produksi sendiri. Kalaupun kewalahan, saya ada Pak Sidarta, ada bos saya. Sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sidarta. Pak Sidarta adalah orang tua angkat saya sekaligus. Tanpa Pak Sidarta saya tidak mungkin ada di tempat ini. Kenapa enggak saya aja buat oleh-oleh? Akhirnya tanggal 16 bulan 5 saya memberanikan diri memutuskan membuka Krishna yang pertama di tanggal 16 bulan 5 2007, Krishna yang pertama dengan luas 200 meter persegi. Tapi sekarang udah 2.500. Iya. Ini yang pertama. Krishna pertama, Pak Hermanto. Krishna pertama begitu kita buka grand opening, Pak. Target penjualan per hari cuma 300.000, Pak. Begitu kita buka penjualan pertama karena grand opening 4 juta. Gila gak 4 juta, ini uang apa ya? Gaji saya aja cuma 100.000 waktu itu, penjualan 4 juta. Hari kedua 3 juta Pak. Hari ketiga 2 juta. Seminggu jalan 50.000 penjualan Pak. Gila gak? Sekarang ini gimana? Saya udah mulai pakai pinjaman BRI ya. Udah mulai pakai pinjaman bank. Karena kan berat ini. Gimana saya harus dapat penjualan 300.000 per hari. Sedangkan penjualan di jalan seminggu 50.000. Disitulah saya mulai berpikir. Saya tidak pernah minta pendapat dengan siapapun sampai saat ini. Kalau saya membuat sesuatu, saya tidak pernah minta pendapat. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Ya. Nah, saya membuat brosur, Pak. Dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Saya kos di pintu masuk Gilimanuk selama 2 bulan. Saya edarkan di pintu masuk Gilimanuk. Untuk mobil pribadi saya kasih 1 brosur. Untuk bus saya kasih 2 brosur. Karena dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Begitu mobil pribadi, freelance, kasih 1 brosur kan tertarik untuk mampir ke Krishna. Karena dapat t-shirt gratis 1, Pak. Begitu dia datang ke Krishna, begitu dia masuk, Mbak, saya mau menukarkan brosur. Sebelum Ibu menukarkan brosur, silakan lihat-lihat ke dalam dulu. Paling tidak, begitu dia ke dalam outlet Krishna, minimal 30 menit sampai 1 jam, saya yakin pasti keliling di sana. Begitu keluar, minimal belanja 100.000, Pak. 100.000 dipotong 10% berapa? 10.000. Harga souvenir cuma 6.500, Pak. Saya dapat untung di souvenir 3.500 plus dia oleh-oleh lagi sekian persen. Tangan buat semuanya. Itulah cara promosi yang pertama. Yang kedua, cara promosi saya kedua, saya minta teman-teman saya yang dekat rumah
tolong teman-teman yang punya mobil, tolong parkir di depan di toko saya dulu selama 2 bulan. Minta tolong dengan hormat, bilang gitu. Iya. Semua teman-teman saya suruh parkir di sini yang punya mobil di tetangga-tetangga saya. Udah minta tolong lah selama sebulan 2 bulan. Akhirnya begitu diparkir di sini orang ngelihat begitu pesta kesenian Bali, gila Krishna baru buka udah rame, padahal nggak ada tamu di dalamnya, gila nggak ada tamu. Tapi kan orang kan ngelihat gila Krishna tuh baru buka seminggu udah rame, padahal itu strategi aja. Iya, ternyata Pak itu bisa mengelabui para customer juga. Tapi kalau sekarang boro-boro mau parkir di Krishna, jangan pernah parkir di Krishna karena kita kurang parkir. Akhirnya berhasil. Disitulah akhirnya saya memutuskan membuka Krishna yang kedua. Tanggal 16 bulan 5 2008 dibuka Krishna 2 dengan luas 5.000 meter persegi bersebelahan dengan oleh-oleh Erlangga. Tepuk tangan buat Erlangga. Iya. Karena Erlangga itu sahabat saya. Begitu saya buka di sana, di awal saya minta rekomendasi, tidak pernah mau ditandatangan sama Erlangga. Tetapi karena belas kasihan saya terus silaturahmi, niat tulus saya dan baik saya, akhirnya hubungan saya dengan Erlangga sudah seperti keluarga sekarang. Seperti tepuk tangan buat Erlangga. Nah, begitu buka Krishna 2 di sini, karena ini jalan Perbo dan bus tidak boleh masuk. Begitu ada Krishna dan Erlangga, jalan Nusa Kambangan ini jadi macet, Pak. Karena kan bus tidak boleh masuk. Begitu ada Krishna, jalan ini menjadi macet. Omset Erlangga naik dan Krishna juga naik. Satu-satunya oleh-oleh terbesar di Bali adalah Erlangga di 2008. Begitu buka Krishna 2008 yang kedua ternyata ada 2 oleh-oleh terbesar, Erlangga dan Krishna. Buat tangan buat Erlangga. Perjalanan yang paling berat di masa lalu saya adalah saya di umur 35 pas berhasil, Pak. Saya di umur 35 ke bawah masih baru tahu namanya uang ratusan ribu, 1 juta gitu. Begitu di umur 35 pas 2008 2009 saya dapat jualan sehari itu bisa 1 miliar, Pak. Ini uang apa Pak gitu. Saya kaget juga, Pak. Saya sampai ngitungnya di apa ya? Nggak pernah pakai kalkulator apa di tempat tidur. Ini uang apa gitu. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ini adalah di tengah sawah. Satu-satunya oleh-oleh yang di tengah sawah. Kurang lebih luasnya 3 hektar, sekarang 4 hektar, dan ini di perkampungan jalan kecil. Tapi sekarang ini lagi rame. Dan kemarin sebelum ini waktu proyek, Romi Winata termasuk suaminya Bu Puan, Pak Happy sempat datang ke sini. Gila, lu membangun oleh-oleh di perkampungan jalan kecil dengan luas 3 hektar. Siapa belanja? Gila lu. Saya hidup memang butuh uang, butuh materi. Tetapi yang saya butuhkan adalah bagaimana menghidupi desa saya menjadi makmur. Semenjak ada Krishna di sini, desa saya yang penghasilannya cuma hanya 20 juta per bulan. Semenjak ada Krishna, dari objek wisata ini penghasilan desa saya 1 bulan 600 juta. Iya. Dan desa saya di sini sekarang sudah tidak mengeluarkan biaya upacara, Pak, dari hasil waterfall dan parkir. Begitu juga termasuk di Bali Utara, Pak. Bali Utara kita ada 9 outlet, Pak. Masih minus semua, Pak. 1 bulan itu sekitar 1,5 miliar, Pak. Tetapi yang penting saya bisa membuka lapangan pekerjaan, pengangguran yang berkurang. Kalau saya mau merem sekarang, saya tutup lumayan, Pak. 1,5 M per bulan minus, Pak. Saya mungkin bisa beli Alphard setiap bulan cash. Tetapi itu tidak penting bagi saya. Yang paling penting adalah bagaimana saya mengabdi ke tanah kelahiran dan bagaimana mengabdi saya ke tanah leluhur saya. Itu. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.